Halo, brother, sister, teman-teman, dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara kita ya. Saya ingin menyambut Anda semua selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Dan juga selamat siang ya, selamat pagi buat teman-teman yang berada di negara yang lain. Ya, berjumpa kembali dengan acara FFG TV, satu acara yang benar-benar menarik ya. Kenapa? Karena memberikan inspirasi yang positif, yang bagus banget buat siapapun teman-teman yang ada sekarang ya. Oke, teman-teman, buat yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe ya, kemudian klik loncengnya, karena nanti setiap ada tayangan baru, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Ya, jangan lupa like and share, karena acara ini benar-benar luar biasa. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan pengetahuan lah, bahkan wisdom-wisdom yang benar-benar luar biasa, pelajaran-pelajaran hidup ya, tidak hanya pelajaran bisnis. Jadi masih ada waktu buat teman-teman share ke siapapun, link YouTube-nya ya, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, apakah Anda sudah ready? Karena kali ini kita memasuki tayangan yang sudah seri yang ke-10 ya. Untold Story yang ke-10, benar-benar luar biasa. Saya ketemu teman-teman yang sudah menonton dan banyak masukan dari mereka mengatakan bahwa acara ini benar-benar luar biasa, memberikan inspirasi, memberikan pelajaran tentang bisnis maupun tentang hidup. Jadi saran saya teman-teman sebelum mulai, open mind, open heart ya, siapkan catatan karena saya yakin teman-teman akan banyak mencatat pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari narasumber gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman siapkan semuanya ya. Are you ready? Ready ya? Oke, karena narasumber yang saya akan undang benar-benar luar biasa. Pengalamannya luar biasa, apalagi bintang tamunya sekarang ya. Bintang tamunya adalah seseorang yang usianya beda tipis sama saya. Usianya sangat relatif muda, tapi semangatnya luar biasa dan pengalamannya benar-benar membangun bisnis dari nol ya, dari nol dan sekarang benar-benar luar biasa. Jangan cuma income-nya tapi juga proses pembelajaran hidupnya ya. Development tentang hidupnya juga benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman saya rasakan ya, saya ingatkan juga bahwa siapkan catatan untuk mencatat apapun. Dan menariknya saya juga akan mengundang narasumber yang lain yang mendampingi sepasang muda ini gitu. Dan saya yakin mereka juga luar biasa pengalamannya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, siapkan catatan dan open mind, open heart ya. Are you ready? Ready ya? Kalau ready bisa buat tulisan di chat gitu. Oke, saya nggak akan berpanjang-panjang. Saya akan mengundang satu demi satu narasumber. Kita mulai ya dari seseorang sepasang yang luar biasa, brother sister saya. Saya undang beliau dari Balikpapan. Pasangan muda yang semakin hari semakin ganteng dan semakin cantik gitu ya. Oke, selamat malam Sis Mary dan Hardy, apa kabar? Selamat malam, Pak Sofyan. Baik, dahsyat. Ya, teman-teman bisa lihat kan benar-benar ganteng dan cantik gitu dan semakin muda gitu, memang benar-benar muda. Oke, kemudian narasumber yang kedua adalah seseorang yang menginvite beliau berdua ini untuk masuk ke industri ini, yaitu Pak Kohar. Beliau ada di Surabaya. Selamat malam Pak Kohar, apa kabar? Selamat malam Pak Sofyan, apa kabar? Oke, Pak Kohar juga mulai ketularan dengan Sis Merin, brother Bro Harde ya, semakin muda ya kelihatan dari sini. Oke, kemudian narasumber yang berikutnya adalah seseorang yang benar-benar luar biasa, pasangan yang benar-benar luar biasa. Saya benar-benar belajar dari beliau berdua ini gitu. Pelajarannya benar-benar luar biasa dari seseorang yang kondisinya dari bawah gitu ya, dan sekarang menikmati yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Oke, mari kita sambut Sis Iin dengan Bro Ludwig, apa kabar? Kabar baik, Sofyan. Halo. Halo Sofyan. Ya, terima kasih waktunya mau bergabung di acara kita kali ini. Thank you. Oke teman-teman, mulai nggak sabar ya, saya akan undang dulu nih satu orang yang juga luar biasa. Beliau ini semakin hari ya, kalau saya perhatikan semakin muda dan juga semakin cantik, nggak kalah dengan Bro Hardy dan Sis Mary ya, yaitu Sis Ailing. Selamat malam Sis Ailing, apa kabar? Masih di mute ini ya speakernya, mungkin bisa
Ya, selamat malam Sofyan. Sorry. Oke, malam sis. Ya teman-teman, seseorang yang saya akan undang berikutnya beliau adalah foundersnya FFG dan beliau juga adalah foundersnya satu training yang luar biasa, the life changing value ya, the life changing value life bootcamp, yaitu Bapak Onggi Hianata. Selamat malam Pak Onggi Hianata. Malam Pak Sofyan, apa kabar? Ya, apa kabar Pak? Baik. Semakin fresh aja nih Pak hari ini Pak. Amin. Amin. Oke teman-teman, berikut ya, tadi adalah beliau-beliau yang akan menjadi narasumber Untold Story yang ke-10 malam ini, dan saya udah nggak sabar untuk mendengar paparan dari beliau-beliau ya, satu demi satu, dan saya rasa 1 jam ke depan ini kayaknya waktunya nggak akan cukup gitu, tapi saya yakin akan banyak pelajarannya, jadi singkat, padat, benar-benar dalam gitu ya. Oke, yang pertama saya akan mengundang Bro Hardy dan Sis Mary. Beliau ini saya udah kenal sebenarnya udah cukup lama, tapi kali ini beliau akan menceritakan sesuatu yang belum pernah diceritakan sebelumnya ya. Jadi benar-benar teman-teman pasang mata dan telinga ya untuk mendengarkan. Ya, Sis Mary dan Bro Hardy mungkin bisa dimulai. Bagaimana dulu pertama kali memulai bisnis ini ya? Ketemu dengan siapa dan bagaimana perjalanannya mungkin bisa diceritakan. Ya, oke Pak Sofyan, mungkin saya dulu yang cerita ya, karena yang kenal bisnis pertama kali ya saya dulu sebenarnya, dari Hardy. Nanti Hardy biar share sendiri. Nah, mungkin kalau tadi saya kan dikenalkan sama Pak Kohar ya. Pak Kohar bisa dibilang ada hubungan keluarga dengan saya, cuman kita nggak pernah ketemu. Tapi saya pernah mampir ke rumahnya, cuma nggak ketemu Pak Kohar. Nah, tapi pada suatu ketika ya kan, itu mami saya tiba-tiba telepon saya. Kebetulan mami saya di Surabaya, bisa telepon saya suruh ngelihat peluang bisnis di Surabaya. Suruh coba kamu cari tiket pesawat deh untuk ke Surabaya besok, nanti ketemu Pak Kohar ya kan. Nah, kenapa saya semangat banget waktu itu beli tiket pesawat ya, ditawarin peluang bisnis, karena saya tahu banget Pak Kohar itu waktu itu rumahnya gede banget ya kan, kayak istana. Nah, waktu itu mami saya bilang gini, kamu tahu kan Pak Kohar rumahnya gede kan, itu dia karena jalanin bisnis kayak gini gitu loh, makanya dia bisa sukses. Nah, itu yang membuat saya jadinya penasaran kan, jadinya makanya datang ke Surabaya untuk tahu peluang bisnis ini, dan akhirnya ketemu Pak Kohar pertama kali justru itu di Wealthy Show. Jadi saya nggak langsung dipresentasi langsung sama Pak Kohar, tapi saya langsung diundang ke Wealthy Show. Di situ saya terinspirasi, jatuh cinta ya, maksudnya dengan bisnis ini kayaknya keren banget gitu loh. Nah, kemudian waktu pulang saya memang sebenarnya bukan nawarin Hardy sih. Yang saya nawarin itu kakak iparnya dia, karena yang saya kenal kakak iparnya dia. Nah, cuman kakak iparnya itu nggak jadi join, justru karena istilahnya dihasut lah ya sama Hardy gitu loh. Join bisnis kayak gini gitu loh. Nah, mungkin Hardy yang cerita kali ya. Ya, jadi saya sama Mary kan tetangga toko ya di Mall Ramayana di Balikpapan. Nah, toko handphone ya. Nah, saya tahu dia itu kan pengusaha sukses ya di bidang handphone, termasuk perintis lah di Balikpapan. Nah, satu ketika saya heran, dia kok lewat-lewat depan toko kan, kalau mau keluar kan lewat toko saya depannya. Saya heran, kan dia sepatunya tebal ya segini ya. Jadi dari jauh bunyinya udah kedengaran gitu kan. Ketok, wah ini Mary. Karyawan saya kan suka gosip ya, itu Mary, itu apa yang sebelah itu. Toko yang sebelah itu mau lewat tuh pasti. Nah, bawa pembalut dulu, zaman dulu pembalut kan kotakan begitu ya. Nah, kotaknya jatuh lagi buah hamburan begitu. Nah, jadi kita kan pada heboh liatin kan. Nah, waktu itu kan belum kenal ya. Nah, saya heran dalam hati ini, ngapain dia sukses banget di toko, termasuk sukses ya, bahkan dia buka cabang. Dan saya tahu kan profit handphone toko itu kan satu toko kurang lebih 50 juta, 40 juta lah, profit bersih ya. Kok dia malah sibuk jualan pembalut? Itu pikiran saya waktu itu. Cuman kan jadi tanda tanya masih gitu ya. Nah, jadi satu ketika pas pulang dari toko, saya sama kakak ipar saya tadi ya, namanya Cerona cerita, saya di Prospek Mary. Di Prospek Mary join jualan pembalut. Nah, saya belum kenal, nggak ngerti juga. Saya bilang, dosa dibohongin itu kayaknya. Namanya juga kan nggak ngerti ya. Dosa. Nah, akhirnya Cerona join ya. Nah, tapi nanti di masa depan, pada saat saya join duluan, malah saya tawarin Cerona lagi. Gimana ya? Jadi proses balik ya. Ya, malah join sama saya Cerona ya kan. Nah mungkin Mary ya bro, saat itu di usia berapa ya bro itu? Kalau Mary joinnya usia berapa nih? Saya usia 23.
23 Wow, saya masih relatif murah ya. Saya mungkin join usia 25. Ya. Ya, beda tipis sama saya deh. Ini rambut cuman highlight. Luar biasa teman-teman ya, memulai usaha di usia yang sangat relatif muda. Terus kemudian bagaimana perjalanannya, Pak? Ya perjalanannya pasti ya ada jatuh bangunnya ya. Cuman waktu itu saya ingatnya gini, karena impian saya sih sebenarnya simpel, saya kepengen pensiun muda, pensiun kaya ya kan gitu loh. Nah kemudian karena waktu itu saya tertariknya karena saya lihat reality show, tapi pada saat saya pulang ke Balikpapan kan istilahnya apa ya, maksudnya kan nggak bisa bikin kayak reality show di gedung gitu, ada video segala macam untuk membuka pikiran orang seperti saya ya, ibaratnya terinspirasi gitu. Jadi waktu pulang saya pokoknya harapan saya waktu itu gini, gimana ya caranya saya juga bisa bikin acara besar nantinya di Balikpapan gitu loh. Nah cuman ya memang banyak jatuh bangunnya ya gitu loh istilahnya dari, dan itu pun kalaupun kita memutuskan untuk mau bikin reality show tuh nggak langsung diokekan sama upline juga enggak gitu loh, harus bikin TDM dulu ya kan, meeting tiap minggu itu harus rutin selama berapa tahun gitu loh. Nah itu yang perjalanan awal sih, dan kebetulan ya saya orangnya sebenarnya anti sosial banget dulunya, nggak pede ya kan, pemalu juga, nggak banyak teman ya kan, sebenarnya Hardy juga sama ya kan. Nah tapi ya luar biasa ya, karena kita di sini nggak sendirian tapi dibarengin sama upline yang luar biasa ya kan. Kemudian juga akhirnya mulai ketemu tim-tim yang di awal itu ikut komitmen tapi nggak banyak ya, masih awalnya cuma 1, 3 orang, 5 orang, awalnya itu terus gitu loh, sampai mulai akhirnya ya perjalanannya arah ke reality show seperti itu gitu. Oke Sis, jadi pertama kali mulai itu sebenarnya memang di Balikpapan belum ada siapa-siapa ya, jadi Sis Mary sendirian di situ untuk mulai start gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, saya mau beralih ke Pak Kohar nih, kan tadi dijelaskan bahwa Sis Mary tahu dari Pak Kohar ya. Pak Kohar, mungkin bisa cerita Pak Kohar, bagaimana Pak Kohar ketemu Sis Mary dan bisa melihat bahwa ini nih kayaknya jadi gold-nya gitu, jadi orang kuncinya. Ini gimana Pak Kohar ceritanya Pak? Ya, awalnya sebenarnya kan saya sama istri saya kan ngundang mamanya Mary ya untuk datang di reality show ya. Jadi setelah selesai mamanya kan sangat tertarik ya bisnis ini. Jadi nanyakan anak saya yang lagi buka toko handphone ya, jadi nggak ada pengalaman di sini, apakah bisa ya? Jadi untuk menjalankan bisnis ini, nah, saya bilang nggak apa-apa, asal ya anaknya bisa betul-betul passion ya untuk menjalankannya. Walaupun umurnya kan waktu itu kan hanya 20 ya, saya bilang nggak masalah gitu loh. Yang penting ada passion dan mau serius. Nah waktu itu kan langsung mamanya telepon, kalau gitu untuk itu saya ajak ke sini aja langsung untuk melihat sendiri ya bisnisnya. Saya bilang oke, bagus sekali. Jadi memang waktu itu kan Mary langsung datang pada saat reality show. Nah setelah itu setelah selesai kelihatan Mary sangat tertarik ya. Jadi mamanya bilang oke enggak? Oke, saya mau kerjakan. Jadi waktu itu langsung join di Diamond, kemudian pulang Balikpapan. Nah waktu itu saya lihat ya, Mary ini sangat serius sekali ya, jadi banyak ingin tahu tentang bisnis ini mendalam dan mengerjakannya, jadi betul-betul dikerjakan. Jadi saya lihat ini benar-benar ada keseriusan dan betul-betul trust terhadap bisnis ini. Iya Pak Kohar, jadi dari awal Pak Kohar sudah melihat sebegitu seriusnya Mary untuk mau menjalankan bisnis ini ya, dan mau berhasil juga di bisnis ini gitu ya. Ya, jadi dengan perjalanan saya lihat benar Mary ini betul-betul follow ya di sistem dari FFG ya. Jadi benar-benar satu peluang yang dikejar ya. Jadi betul-betul follow the system di FFG. Misalkan learning attitude-nya saya lihat tuh bagus sekali ya. Jadi betul-betul pengen tahu ya dengan kondisi gelas kosong gitu ya. Jadi mengejar ya gimana untuk berhasil ya. Jadi itu kan juga kelihatan sekali ya. Bukan Mary aja, tapi di timnya juga Mary duplikasikan semua. Jadi setiap kali ada acara-acara besar ya, misalkan FGO, ada DNA ya, itu diajak semua timnya ke Surabaya ya. Jadi waktu itu kan sudah puluhan, 20, bahkan pernah suatu saat ya, itu datang 40 lebih.
Jadi mereka itu Oke. diajak semua ya, sampai naik kapal ya. Bagi mereka mungkin ada yang masih struggle untuk Di keuangannya. kapal laut Mereka maksudnya tetap Pak Kohar ya? naik kapal sampai ke Surabaya. Jadi kan pesawat mungkin agak mahal ya. Jadi Ya, betul-betul ya, naik ya. kapal mereka beberapa yang Wow. masih mungkin keuangannya masih belum oke ya. Jadi mereka betul-betul ngejar ya. Jadi itu kan satu saya lihat dari Mary itu betul-betul ngejar dan diduplikasikan ke timnya semua betul-betul ngejar ya. Jadi itulah sebenarnya saya lihat ini titik terang ya untuk berhasil. Jadi Mary juga sering ya untuk konsultasi gimana bisnis ini dan pengen lebih tahu lebih banyak. Jadi enak ya. Jadi tim ini kelihatan bergerak gitu ya. Itu Pak Sofyan. Ya Pak Kohar, satu pertanyaan lagi Pak Kohar. Setelah Pak Kohar melihat bahwa ini orang bagus nih, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pak Kohar? Apakah Pak Kohar juga mengajak ke upline yang lain untuk juga bertemu dengan Mary dan Hardy atau bagaimana Pak? Ya benar. Saya memang ada di awal ada beberapa kali ke sana ya ke Balikpapan ya, karena kondisi saya kan masih kerja ya, jadi saya tinggalkan kan nggak bisa beberapa hari ya. Jadi akhirnya saya kan ada bicarakan dengan upline saya konsultasikan dengan Bu Iin dan Pak Blut ya, bahwa di Balikpapan memang ini betul-betul satu tim yang bagus ya. Jadi untuk berikutnya kan Bu Iin sering ya untuk meluangkan waktu datang ke Balikpapan untuk membimbing, membina dari timnya Mary. Oke, makasih Pak Kohar. Sebelum ke sisi ini, saya mau balik ke Sis Mary dan Bro Hardy ya. Kenapa pada saat pertama kali kok udah langsung antusias ngelihat ini bisnis sangat bagus ya? Padahal kan Surabaya, Balikpapan tuh relatif jauh ya. Dan di Balikpapan itu kan nggak ada orang lain ya, nggak ada senior, nggak ada guru gitu. Tapi kenapa kok punya antusiasme yang tinggi dan punya keyakinan ini bakalan bisa jalan gitu? Mungkin bisa diceritakan tuh. Karena memang di luar sana banyak orang yang ngelihat, waduh nggak ada siapa-siapa, dia nggak mau jalan kan gitu. Ya silakan Sis Mary sama Bro Hardy. Ya, jadi momen ini juga kita mau thank you banget sama Pak Kohar ya. Jadi sebenarnya jasa Pak Kohar ini sangat besar sekali ya dalam perubahan hidup kami ya. Ibaratnya dia orang tua yang melahirkan kita ya. Kita berdua maksudnya ya. Jadi kalau Mary kan waktu awal Surabaya dijelasin marketing plan, betul ya sama Pak Kohar. Sampai malam-malam, betul ini ya? Sampai jam 2 malam loh, bayangkan Pak Kohar sibuk banget sebagai eksekutif level tinggi ya. Pulang kantor jam 8 malam. Ya, langsung lanjut sama kita, langsung follow through ya kan, menjelaskan semua tentang besarnya, gambaran besar bisnis ini, sehingga jadinya kayak nangkep banget gitu loh tentang bisnis ini. Sama Mary kan begitu ya di awal ya, sebelum ada saya ya. Saya pun waktu pertama kali ke Surabaya itu kan ikut DNNet. Nah itu waktu itu ke rumah Pak Kohar juga, saya juga takjub ya melihat rumah Pak Kohar ya. Saya bilang orang dengan level setinggi ini pasti bisnis yang sangat bagus, saya bilang ya kan. Nah terus Pak Kohar juga jelasin kita semua juga, waktu itu saya juga dijelasin marketing plan sampai malam juga jam 2 malam. Saya dalam hati saya, beliau ini fantastik ya, sudah sibuk, pulang kan pasti capek kerja ya. Tapi luangkan waktu jelasin lagi semua marketing plan-nya. Nah, saya orang melankoli, dijelasin detail kan tambah seneng. Nah, di situ saya nangkap SBI. Wow, ternyata kita diaktifin kami ya di toko itu ya. Nah, kemudian Pak Kohar jelasin tentang business owner, tentang passive income. Jadi nyantol banget. Jadi terus besoknya ya ikut acara DNNet lagi. Nah waktu itu Mary naik panggung ya, jadi mentor ya. Nah saya kan belum ya, saya masih pacaran waktu itu. Jujur kata kalau boleh buka kartu ya, saya join sebenarnya awalnya itu karena naksir Mary. Ini pengakuan yang jujur ya. awalnya kan nggak ngerti bisnis sebelumnya ya, tidak pernah ngerti, image-nya agak negatif begitu awalnya. Tapi karena naksir kan, cewek cantik kan, ya saya join lah ya kan sebagai pacar kan ya kan. Nah tapi datang DNNet, saya justru sangat-sangat klik banget di situ. Saya bilang dalam hati saya, bisnis ini fantastik banget, bisa financial freedom, time freedom. Waktu itu saya ingat banget satu momen, lihat di panggung waktu itu, ya Pak Daniel sama Bu Ailing. Di situ terinspirasi banget karena waktu itu juga ngomong, backgroundnya dulu kalau nggak salah toko handphone juga. Itu tambah klik banget. Dahsyat ini toko handphone bisa financial freedom, time freedom. Saya juga mau, saya bilang. Nah pulang dari DNNet, awalnya kan join karena naksir. Saya langsung bilang sama Mary, waktu panggilnya Mary ya, pokoknya saya mau serius banget.
CD, waktu itu kan produknya pembalut ya. Pembalut tuh 12 set atau 30 set saya lupa. Saya titip semua kan sebelumnya kan, takut ketahuan mama kan. Takut ketahuan kakak kan, kalau join kan dimarahin gitu ya. Titip dulu di rumah Mary. Tapi begitu pulang saya bilang, mana barang saya semua? Saya ambil semua. CD IT Pak Om gimana? Saya mau serius. Terus buku-buku yang dianjurkan mana semua? SBI apa saya mau pelajari. Nah itu momennya sih mulai seriusnya ya. Nah terus berjalannya waktu ya, kalau boleh cerita sedikit lagi ya. Jadi namanya bisnis kan awalnya itu tantangan terbesar itu kebanyakan juga di awal ya, buat orang baru ya, mentalnya kan belum siap ya. Ada penolakan, orang terdekat kadang salah paham, ya kadang dijauhi dan sebagainya. Nah itu terutama saya pribadi ya, waktu saya ngejar mentor program saya sudah mau menyerah waktu titik itu mau menyerah. Jadi titik itu mau menyerah. Nah waktu itu Mary ngajak saya pertemuan kita wealthy sale, ada Bu Iin misalnya ya kan datang atau wealthy sale rutin. Nah saya alasan sama Mary biasa kan, orang mau menyerah itu kan alasan ya. Alasannya macam-macam. Wah toko saya sibuk, saya nggak bisa ikut wealthy sale ya kan. Biasanya kan malam ya. Ketahuan ya. Ketahuan. Wah banyak servisan handphone, saya nggak bisa nih datang wealthy show. Sudahlah, nanti aja ya. Nah Mary tapi kan namanya leader ya, dia bisa mencium gelagat orang mau menyerah kan. Nah momen saya sih kalau saya boleh sharing ya. Waktu itu Mary dengan gaya cueknya dia, kan dia orangnya, maksudnya sikapnya itu kayak cuek gitu ya. Nah dia bilang waktu dia datang ke toko saya kan, tuk datang, ayo ikut Maltisa, enggak lah sibuk, banyak servisan, stres, dosa. Terus Mary bilang, terus dia langsung balik badan milihan, set, ya sudah terserah kamu, jaga toko aja sampai tua. Dibilang begitu terus dia pergi lagi. Panas ya, panas langsung ya. Panas banget, dalam sekali, jaga toko sampai tua. Itu saya malam tidur, saya pikir terngiang-ngiang, jaga toko sampai tua, jaga toko sampai tua, jaga toko sampai wah, terngiang-ngiang tuh udah bisa tidur, jaga toko sampai tua. Terus nggak tahu entah kenapa saya ambil keputusan dalam sekali hidup, pokoknya saya harus financial freedom, time freedom. Saya nggak mau jaga toko sampai tua seperti orang tua saya nggak mau. Saya nggak mau ngulangin lagi karena saya sudah lihat endingnya seperti apa. Sekali hidup kami putuskan ya, pokoknya kita harus financial freedom, time freedom. Itu sih kalau dari saya ya. Dari Mary gimana momennya? Ya, jadi memang sejak Hardi putuskan itu memang dia selalu datang pertemuan sejak itu ya kan. Dan itu kan memang kita waktu itu kan memutuskan untuk serius ke rumah tangga ya, pernikahan. Otomatis kan harus tujuannya sama ya kan. Dan memang kalau tahu sih kita ini backgroundnya ibaratnya punya karakter kan jauh beda yang dibilang Hardi tadi kan. Nah untuk memulai bisnis bersama itu tidak mudah, apalagi setelah menikah beda lagi kan. Nah itu juga tantangan baru lagi kan. Sudah baru memulai karakternya untuk persamaan, untuk samain ya kan istilahnya. Habis itu menjalankan bisnis yang sama ya kan. Waduh itu kalau bisa dibilang tidak mudah. Apalagi yang tadi dibilang kita mulai membangun bisnis ini pertemuan ke pertemuan itu kan harus ibaratnya menghilangkan banyak alasan pasti untuk mau dapat hasil ya kan. Nah ya, yang betul. Dan impian kami kan salah satunya itu mau pensiun dari toko. Jadi setiap ngomong sama tim di pertemuan segala macam selalu kita ngomongin terus gitu loh impian kita. Pokoknya impian kami pengen pensiun dari toko karena kami memang nggak terlalu nyaman ya dengan lingkungan toko karena kita tahu gitu loh. Nah ibaratnya kita ngomongin terus bahkan kami kadang ambil komitmen tuh misalnya contoh kita kadang sering coba ya misalnya pertemuan kapan yang paling efektif. Nah contoh misalnya kita mau bikin nanti PDM-nya yang rutin tuh setiap Sabtu atau Minggu. Padahal kalau dibilang kita ngambil keputusan itu otomatis kita harus tutup toko pada saat hari Sabtu dan Minggu. Ya. Padahal Sabtu Minggu justru ramai ya toko ya. Iya, itu yang paling ditunggu kan untuk penjual toko pedagang toko itu pasti itu yang paling ditunggu omsetnya kan Sabtu Minggu. Iya. Itu kami pernah memutuskan berapa bulan itu pokoknya hari Sabtu atau hari Minggu tuh kita bikin presentasi, justru kita tutup toko gitu loh. Mungkin bagi orang lain tuh nggak masuk akal apa sih yang dilihat ya kan gitu loh. Tapi karena kami betul-betul bisa ngelihat gitu loh, ini masa depan ya kan. Padahal waktu itu toko kita itu lagi rame-ramenya, tokonya Mary rame, tokonya saya juga rame banget. Terus pada saat kita malam pertemuan tutup, tetangga bilang ini kenapa ini bangkrut apa ya tutup toko ya. Tapi maksudnya gini, kita berdua itu bulat banget waktu itu. Pokoknya kita take decision. Kita ngomong terus 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, itu tahun 2009-2010 ya. 2 tahun, 3 tahun kita harus bisa pensiun dini dari toko. 2 tahun dari 3 tahun kita harus bisa pensiun. Ngomong terus, pokoknya ngomong terus. Ada tantangan apapun kita ngomong itu lagi. Di wealthy sale pun kita ngomong. Kita prospek orang, follow up, follow through orang, ngomong itu terus.
sampai itu akhirnya menjadi kenyataan, kekuatan afirmasi sebenarnya itu. Ya, akhirnya 2009 kan kita mulai serius ya, 2011 akhir kita betul-betul sudah bisa lepaskan toko. Artinya kita punya bisnis jaringan, punya income, pasif income di bisnis jaringan tuh sudah melebihi dari toko kita, sehingga kita bisa lepaskan toko kita. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dari satu komitmen yang benar-benar sudah diambil dan diputuskan, kemudian fokus gitu dan semua bisa terjadi ya. Oke, Bro Hardy, Mas Ismeri, sebentar ya, saya akan undang Sisiin dan Bro Ludwig nih, semakin panas nih, semakin seru ceritanya nih. Sisiin sama Bro Ludwig mungkin bisa sharing ke kita semua bagaimana awal mula ketemu Mary dan Bro Hardy dan kemudian ngelihat antusiasme mereka yang benar-benar luar biasa ya. Itu mungkin bisa diceritakan ke kita semua di sini. Silakan Sisiin. Oke, Sofyan. Menarik sekali ya. Kalau saya flashback ya, saya masih ingat ya kata-kata Pak Kohar ya. Karena Pak Kohar yang membawa Mary ya, khususnya membawa Mary dan dikenalkan ke saya waktu itu. Jadi dia Pak Kohar tuh bilang gini, ini lokomotif ini. Ya betul. Pak Kohar itu setiap orang tuh selalu diambil positifnya terus. Setiap ngajak orang ke kita, itu selalu bilang, ini calon leader besar, lokomotif. Selalu bilang gitu. Lokomotif ya, penggerak. Jadi lokomotif itu maksudnya gerbongnya tuh banyak gitu loh. Jadi Pak Kohar tuh nggak ngelihat ya Mary itu usia 23 atau masih anak-anak gitu ya. Tapi justru yang dilihat Pak Kohar ini dengan mata bisnisnya ya, itu justru melihat Mary ini yang calon leader gitu loh. Nah, saya kemudian jadi terpancing ya, saya ngelihat di back office system, genealogy ya waktu itu. Nah, saya juga lihat gitu, wah ini pertumbuhannya dahsyat ini. Banyak orang-orang Balikpapan gitu ya. Nah, tapi banyak pada waktu ya. itu, cuman pada waktu itu saya lihatnya tuh banyak yang silver gitu loh. Jadi terus saya berpikir, ya, ini tentang mindset ini. Kalau banyak yang silver gitu. Jadi akhirnya saya putuskan ya, saya berangkat ke Balikpapan. Nah, ini juga baru keomong ya. Sekarang ini ceritanya untold story, jadi semua harus dibuka kan gitu. Nah, pada waktu kami kenal dengan Mary pertama kali itu kami berdua itu dalam proses masih dalam pemulihan. Jadi secara rumah tangga ya kan. Tahu ya dulu kan latar belakangnya Ludwig yang terkena narkoba, itu kami dalam proses pemulihan. Jadi keuangan pun itu juga kami belum punya waktu itu. Saya masih ingat banget ya karena saya melihat Mary dan teman-teman Balikpapan ya, waktu itu ada 3 orang. Mary itu ada 3 orang, 3 serangkai gitu ya saya ngomongnya ya. Itu setiap kali datang terus saya gini, iya ya anak-anak ini hebat kok dia datang terus ke Surabaya, nanti datang lagi ke Jakarta gitu. Nah, saya melihat itu ada komitmen. Saya tergugah untuk menjawab komitmen mereka dengan lebih komitmen lagi. Jadi saya datang terbang ke Balikpapan itu dalam kondisi sebetulnya nggak ada uang. Beneran, jadi istilahnya bener. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, ini kota harus jadi. Pokoknya Balikpapan harus jadi. Seperti itu loh. Meeting pertama itu di rumah, di rumahnya Mary ya, yang di naik ada lantai 2 ya gitu. Jadi waktu itu saya melihat ya ada energi di Mary ini. Dan waktu itu Mary saya tes komitmen ya istilahnya ya. Saya bertanya gitu ya, karena kan Mary kan kepinginannya tadi kan reality show terjadi di Balikpapan. Itu impiannya dari dulu gitu loh. Nah, jadi saya tanya, siapa yang di antara kalian ini yang mau komitmen untuk mengadakan pertemuan setiap minggu, nggak boleh berhenti, nggak boleh putus. Dan pertemuan itu ya kalau bisa ya 30-an orang begitu, bukan yang cuma 10 orang gitu. Nah, jadi juga harus siap untuk sewa gedung dan lain sebagainya, itu harus semuanya mengcover biaya itu. Siapa yang ready? Dan saya kaget banget, nggak pakai mikir, Mary itu angkat tangan. Terus saya tuh, iya, angkat tangan langsung, Sofyan gitu. Jadi saya tuh langsung kaget gitu. Terus saya tanya lagi ulang, Mer, kamu yakin? Kamu sudah tahu akibat dari keputusan ini? Ya, saya tahu gitu. Dan saya siap. Wah, keren banget itu. Gitu. Jadi nggak ada yang tunjuk jari, walaupun waktu itu ada banyak orang-orang yang usianya di atas Mary gitu loh. Kalau nggak salah malah Mary paling muda gitu. Tapi justru Mary ini angkat tangan.
kayak gitu. Nah itu yang membuat saya dalam tanda petik saya jatuh cinta dulu ya sama Mary. Nah tapi Mary yang dulu itu jangan dilihat Mary yang sekarang ya. Mary yang dulu itu benar-benar berbeda jauh ya. Ya anak toko dan seperti yang tadi dibilang ya, dia antisosial, nggak punya teman gitu ya. Jadi saya masih ingat itu. Cetok dari awal. Tapi memang teman-teman ya, buat teman-teman tahu, Mary ini hanya lulusan SMA, setahu saya gitu ya. Kemudian buka toko, jadi di usia 23 itu baru ketemu di bisnis ini gitu. Jadi memang benar-benar nggak punya pengalaman apa-apa ya. Kalau bahasa sekarang apa ya namanya? Masih apa istilahnya tuh? Culun ya. Jadi tapi gini ya, anak ini punya satu kelebihan ya, khususnya Mary ya, sebelum ketemu Hardy ya, punya kelebihannya tuh dia tidak pernah mundur gitu. Padahal saya pribadi itu termasuk orang yang very kolerik ya. Tahu kan ya bagaimana saya, apalagi dulu gitu ya, dulu kan saya sedang ada tantangan gitu ya. Nah saya padahal seringkali itu memproses Mary secara keras ya. Nah karena apa, saya minta dia untuk buka acara nggak berani, nangis gitu di mobil gitu. Nanti diminta jadi MC nangis lagi kayak gitu. Ini gitu ya. Bola balik gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya saya memproses dia, saya menganggap dia itu bukan anak kecil. Saya menganggap dia betul-betul adalah seperti kalau Pak Onggi di bootcamp itu ada coach A, ada coach B, itu saya bertindak sebagai coach B-nya. Kalau kamu memang mau, kamu harus dobrak diri, pokoknya harus coba. Isinya itu seperti itu. Jadi berapa kali tuh Mary ketemu saya tuh nangis bola-balik. Kayak gitu nah. Sampai sekarang kalau ingat itu saya juga nyesel juga gitu ya. Gitu. Nah, tapi karena proses itu membuat Mary jadi seperti sekarang tuh. Ya salah satunya. Jadi intinya saya melihat faktor me-nya Mary ini itu sudah terasah dari sejak awal. Jadi faktor me-nya tuh menonjol banget gitu. Jujur ya, Mary ini kalau dibandingkan dengan dolen-dolen saya yang lain, saya tuh paling keras sama dia, paling keras. Tapi anehnya dia tidak pernah mundur. Sampai ada apa itu Mary yang kamu digoda sama Pak Lut, Mer? Apa kalimatnya Pak Lut? Pertama kali saya mulai ngobrol sama Pak Ludwig itu di Surabaya, setelah berapa kali ke Surabaya ikut pertemuan, Pak Ludwig tuh tiba-tiba ngomong gini, kalian ini loh ya setiap ditelepon buiin, dimarahin, diproses, kok datang terus sih ke Surabaya, ngapain sih? Gitu. Iya kenapa tuh Mer? Ya karena kan bagi saya kalau buin negur waktu itu kan istilahnya memang karena saya salah gitu loh ya kan, memang mau diperbaikin. Kalau saya mau sukses ya saya harus ikutin beliau kan gitu loh. Nah tapi memang luar biasa juga sih Pak Ludwig ngomong gitu, tapi misalnya setiap diproses buiin, nanti nggak lama Pak Ludwig yang telepon saya lagi gitu loh. Baru nangis di telepon buin diproses, nggak sampai 5 menit pasti Pak Ludwig telepon gitu loh, menghibur ini buin kayak gini, buin kayak gini, itu langsung ini jadi jangan isinya maaf Ludwig emang sengaja membuat skenario ya. Ya, gimana Bro Ludwig, mungkin bisa sharing juga lu? Ya Lut. Ya kenapa? Gimana ya? Kalau bagi saya Hardy sama Mary itu kalau ini di bisnis ya, tapi di hati saya itu seperti dalam rumah tangga ya. Mereka berdua tuh sama seperti Nadia sama Sheila bagi saya. Jadi anak-anak bagi kami. Jadi apalagi ya waktu pertama kali saya lihat Hardy itu nggak tahu, saya lihat sosok saya waktu saya baru bangkit lagi ya dari keterpurukan itu, saya minder, nggak berani ketemu orang. Saya lihat Hardy itu timbul rasa sayang sangat luar biasa. Jadi saya ingin menemani Hardy. Kalau sama Mary sih saya sih sukanya, kenapa? Karena waktu pertama kali saya di Balikpapan, orang yang menerima saya apa adanya, nggak lihat saya sebagai istri saya kan kalau ngomong kayak mercon ya. Ya kalau saya tuh kalau nggak diselontek itu nggak ngomong. Sedangkan Mary itu begitu baik menemani saya, itu yang membuat bagi saya pribadi ya, dua orang ini seperti anak bagi saya. Sayangnya saya luar biasa. Jadi kalau lihat Iin marah ya, sama saya di rumah tuh kadang-kadang ya jadi polisi baik buat Nadia sama Sheila. Habis mamanya negor itu saya masuk kamar, nggak apa-apa, tenang aja, biasa itu mama kayak gitu. Sama seperti Hardy sama Mary saya perlakukan. Walaupun sebenarnya setelah berjalannya waktu dalam bisnis ini, dalam bisnis jaringan, juga dalam keluarga, hal itu kurang tepat. Kalau kita sebagai sepasang
orang tua ya, kalau satu tegur, itu yang satunya harus tetap sama sifatnya, supaya anak itu tidak memilih itu orang tua baik, orang tua jahat. Dan itu luar biasa. Jadi juga ya. Ya, jadi itu betul-betul mengajarkan saya pribadi ya, bukan mengenai bisnis, tapi mengenai bagaimana bersikap bijak sebagai orang tua. Itu luar biasanya. Jadi akhirnya saya sama Mary sama Hardi ternyata di awal baik-baik, juga pernah gesekan kok. Saya juga pernah benci sekali sama Hardi ya, waktu kita gesekan ya. Tapi ternyata hati itu enggak bisa ya. Mau benci gesekan apapun itu kalau hati sudah jadi satu, itu luluh dengan sendirinya. Itu luar biasanya energi kalau saya bilang. Pak Sofyan. Wow, luar biasa ya. Link heart terbentuk di situ ya. Bu Sofyan. Boleh bro. Ya silakan. Juga kita mau ucapkan terima kasih banget loh buat Bu In, Pak Ludwig ya. Ibaratnya kita tadi dilahirkan oleh Pak Kohar ya, kemudian kita dibimbing mulai kecil menuju remaja itu oleh Bu In, Pak Ludwig ya. Saya mau cerita juga satu momen yang berkesan banget buat hidup saya ya. Jadi satu ketika saya mentor program itu DNA Night, terus kan berangkat IM2 ya. Nah Mary berangkat IM2, saya kan enggak ya. Nah di situ saya sedih banget gitu kan. Semua pada berangkat, saya enggak. Nah saya down banget. Apalagi mentornya waktu itu stuck gitu ya. Nah gagal mentor juga. Nah saya konsultasi sama Pak Kohar, sama Pak Ludwig ya. Jadi waktu itu ketemu Pak Ludwig setelah DNA. Nah di situ Pak Ludwig itu dengan hatinya tulus ya, itu betul-betul mengangkat jiwa saya kalau saya bilang. Nah di situ titik bangkitnya saya juga sih. Jadi saya flashback ya, ternyata waktu itu kadang kita sebagai leader atau upline ya, sebagai orang tua itu dengan kata-kata sederhana, penuh hati ya, dengan hati tulus saja itu bisa merubah hidup seseorang loh ternyata momen itu. Nah itu saya ingat banget sih sampai sekarang ya. Makanya saya thank you banget buat Bu Ludwig ya. Saya anggap orang tua saya. Saya anggap seperti orang tua. Gesekan itu wajar banget ya. Namanya juga orang tua kan sayang ya. Pasti kan justru peduli, makanya kita ibaratnya ditegur dengan hati ya. Nah, ada salah paham itu wajar nggak? Wajar. Namanya orang tua anak pasti kadang juga salah paham itu wajar banget. Tapi saya sukanya di FFG itu adalah we are family. We are family itu kuat banget ya, karena diajarin oleh Pak Ongki ya. Memperlakukan kita juga seperti anaknya semua sih. Itu sih momen yang saya berkesan banget ya. Oke, luar biasa. Jadi terbentuk seperti keluarga ya, keluarga besar ya. Oke, semakin menarik nih teman-teman. Boleh nambah nggak? Boleh. Ya, jadi ada satu hal yang ini menurut saya satu kelebihannya juga dari pasangan Mary dan Hardi ya. Mary itu sama Hardi kalau udah ngomong itu pasti jadi. Yeah. Itu ciri-cirinya mereka deh. Kayak gitu. Jadi misalnya mereka mau mentarget gitu, jadi GM gitu ya. Itu kalau mereka belum kena, mereka nggak ngomong. Tapi begitu mereka sudah ngomong, oke sis, kami siap jadi GM. Itu pasti jadi bro. Khususnya Mary kalau dipanaskan. Iya. Oke. Ya, jadi decision ya, ketika mereka membuat satu keputusan dan mereka komit untuk itu jadi ya. Betul. Wow, luar biasa. Saya masih ingat banget waktu mereka juga komitmen untuk tutup toko gitu ya. Waktu itu mereka habis lulus GM, itu kami berdua kasih hadiah, kasih surprise. Jadi selama ini kan kalau mereka ke Surabaya, mereka tinggal di hotel gitu loh. Nah waktu itu kita kasih kesempatan untuk tinggal di rumah baru kami gitu. Nah itu tinggal tidur di salah satu kamar dan mereka saya izinkan untuk building dream kayak gitu loh. Nah kita juga ngobrol santai, pagi-pagi tuh makan bareng kayak gitu ya. Itu enjoy banget kayak gitu loh. Nah ternyata rupanya itu berarti ya buat mereka berdua dan saya masih ingat itu dengan sangat seriusnya Hardi Mary ini tanya tentang bagaimana kondisi keuangan mereka untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan istilahnya mereka mau tutup toko. Itu mereka ngomong sangat serius dan mereka benar-benar belajar tentang keuangan manajer dan lain sebagainya. Itu saya bilang ya, ini anak berdua ini punya trust yang besar kepada kami gitu. Dan itu salah satu kuncinya untuk mereka sukses. Itu yang saya jadi satu hari itu benar-benar terjadi pembicaraan yang heart to heart ya, dalam dan detail bagaimana mereka membuat satu rencana ke depan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Sisin. Sebelum lanjut ya, saya akan mengundang nih bapaknya dari semua ini, Pak Onggian atau mungkin Pak, gimana Pak? Ini anak-anak Bapak ini semua akan luar biasa benar nih Pak. Mungkin
ada wisdom dari Bapak tentang mereka nih berdua Pak di Balikpapan. Ya, kalau yang saya kenal mereka ya, walaupun saya nggak langsung menghandle pasangan ini, tapi saya selalu mendapatkan update dari update-nya ya, dalam hal ini Iin, Ludwig dan Ailing ya, tentang perkembangan mereka. Dan kalau kita dengar ceritanya dari awal sejak mereka ambil keputusan join bisnis ini dan menemukan dream-nya, dan mereka punya dream adalah menutup toko ya, yang Mary tadi dahsyat ya, kalimatnya sederhana dengan kata Hardy, ceng, balikan badannya, udah jaga toko seumur hidup sana. Dalam itu Pak kalimatnya. Itu menusuk banget itu. Dan Hardy kan kebetulan dengan background, karena keturunan Chinese di Indonesia kan kebanyakan buka toko. Dan orang tuanya penyakit keturunan orang Chinese di Indonesia gitu. Kakeknya buka toko, bapaknya buka toko, anak buka toko, cucunya buka toko. Nah, rupanya Hardy itu mau mematahkan mau patahkan istilahnya kutukan itu. Jadi makanya pada saat mereka berdua, pada saat setelah married, semakin sepakat bahwa mau benar-benar mau financially free, time free. Kalau kita dengar cerita memang mereka berdua bersedia bayar harganya lah. Saking waktunya nggak banyak ya, karena saya juga tahu bagaimana gesekan demi gesekan pasangan ini, baik gesekan pribadi pasangan ini maupun dengan upline, khususnya dengan Iin ya, karena Iin kan orangnya sangat lembut gitu, ya kan. Jadi bisa bayangin sebenarnya Mary juga kolerik itu sebenarnya, dia senyum-senyum aja, tapi itu kolerik banget itu sebenarnya. Nah, kolerik ketemu kolerik kan nggak gampang. Nah, saya lihat di sini ada juga unsur Ailing silently ya. Ini wisdom dari seorang upline yang bijak di situ. Ailing silently sebenarnya juga ada masuk ke dalam untuk menetralkan keadaan. Jadi indirectly ya, perannya Ailing saya lihat di situ juga ada di situ. Nah, mungkin bisa tanya Ailing gimana kok dia bisa dia tahu bahwa kalau Iin begitu terus nanti dua pasangan ini semakin bisa ini, dan ujung-ujungnya bisa ego dan bisa mundur kan, karena mengingat mereka juga masih muda banget, biasanya ego anak muda kan nggak mau tersinggung dan ya udah gitu. Nah, kemudian saya ada Ailing peran juga di situ, kemudian Ailing masuk dengan mulusnya menetralkan keadaan. Oke. Ya mungkin lanjut dengan Sis Ailing nih, mungkin bisa cerita bagaimana menjadi wasit gitu dengan dua pasangan ini, jangan sampai benar-benar jadi berantem gitu. Sofyan, sebenarnya kalau jadi wasit di acara bola ya itu seru gitu. Tapi kalau jadi wasit di antara networkers yang macan ketemu macan, itu benar-benar menguras tenaga dan energi ya. Jadi seperti yang Pak Onggi bilang bahwa bagaimana lembutnya Iin dan lembutnya Mary ya, kelihatan kalem-kalem begitu, dia super lembut sebenarnya ya. Ditambah dengan Hardy yang menganalisa dengan juga super tajam ya, dan Ludwig juga yang super halus perasaannya. Jadi benar-benar itu kombinasi yang cantik dan sangat ganteng banget gitu. Sebenarnya saya punya peran ya, kalau saya bilang besar, dibilang besar atau apa nggak besar gitu ya. Saya bilang sebenarnya justru saya berterima kasih hadirnya dua pasang yang sangat unik ini sebenarnya. Karena saya belajar dari Pak Onggi, sebenarnya ada banyak hal yang bisa diselesaikan itu dengan cara langsung. Ada hal yang harus diselesaikan memang oleh waktu. Itu yang saya belajar dari Pak Onggi ya. Jadi sebenarnya gini, yang nggak nyamannya posisinya waktu misalnya Ibu Iin ya, Pak Ludwig mengambil waktu konsultasi. Konsultasinya menyenangkan gitu ya. Tapi yang menjadi deg-degan itu kalau misalnya sudah masuk itu isu gitu. Nah loh. Jadi sebenarnya itu bukan sekedar konsultasi, sebenarnya maksudnya gini loh, aduh lu selesaiin deh kayak gitu, tapi kan ini masalah perasaan gitu ya. Kemudian dengar dari angle-nya lagi gitu ya, apalagi kalau sudah Hardy sama Mary telepon gitu, cerita juga gitu ya, itu benar-benar juga penuh lagi kayak gitu ya. Nah jadi sebenarnya waktu masa-masa seperti itu yang tugas saya bisa kerjakan ya kayak Pak Onggi aja saya belajar, karena saya tahu, saya lihat bahwa sebenarnya antar mereka berdua ini punya tujuan yang baik. Cuma saya lihat bahwa mereka punya
ini ya background yang sangat berbeda sekali, kemudian juga keterbukaan juga belum terlalu banyak gitu ya. Saya ngeliat Hardy dan Mary juga respect dengan itu juga banyak, sehingga mereka itu adat Chinese atau adat Timur itu tidak berani mengemukakan perasaan. Orang Chinese dan adat Timur kan begitu ya. Sementara kalau kita lihat penampilan Ludwig dan Iin kan ini kan mereka ini kan Holland, Belanda. Ya, bule. Kalau lihat kan bule dia ya. Dia kan asli bule. Tetangganya si itu Bruce Willis ya, sama itu ya pasangannya ya Demi Moore kalau liatin ya. Jadi bisa bayangin adat barat ketemu dengan adat timur gitu ya. Jadi yang ada jadi kuping saya cuma dengerin aja, dinginin aja kayak gitu. Karena saya ngeliat Pak Onggi cara menghandle saya dulu kalau saya cerita sesuatu, dia ketawa-ketawa cuma ngomong gini. Saya ingat banget kata-katanya Pak Onggi. Congratulations, selamat kamu di track yang tepat kata gitu. Ya saya sering sih kalau gitu ngomong mereka, congratulations, Anda di dalam track yang tepat. Oke. Mungkin teman-teman bingung nih, congratulations maksudnya gimana ini? Mungkin kayaknya Sisiin bisa cerita tuh, apa sih yang sebenarnya terjadi saat itu ya? Ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau say thank you ya, from the bottom of my heart ya. Kami berdua terima kasih banget sama Hardy dan Mary. Karena gini loh, saya harus ngomong apa adanya ya, Bro Sofyan ya. Mereka ini menerima kami itu bukan hanya sebagai upline, tapi mereka menerima kami itu juga sebagai quote-unquote itu sahabat. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka itu ngelihat jelek-jeleknya kami ini. Bahkan beberapa kali waktu Ludwig marah, itu ya, waktu pergi jalan-jalan kemana bareng-bareng sama tim gitu ya, itu Ludwig marah gitu ya, banting koper dan lain sebagainya. Itu yang sering kali menyaksikan adalah mereka dan timnya. Balikpapan yang paling banyak gitu loh. Tapi herannya ya, mereka itu bisa sangat memahami gitu ya. Nah, sehingga pada satu momen itu Mary ya katarsis gitu ya. Jadi orang psikolog tuh namanya katarsis, mengeluarkan unek-uneknya. Kan Mary ini dulu tuh memang kalau dalam hal komunikasi yang seperti itu banyak diamnya gitu loh. Nah, jadi akhirnya kan nggak kuat ya dia ya. Nah, jadi dari satu momen sore-sore itu dia ngomong semuanya. Itu sampai saya terlambat pesawat. Udah saya dengerin ini momen yang penting. Jadi saya seperti waktu itu kayak benar-benar itu kayak tertampar gitu. Benar-benar tertampar bahwa, saya kok begitu ya jadi orang tua ya. Wah, saya nggak boleh nih kayak gini. Saya harus berubah gitu. Nah, perubahan itu kan ya nggak langsung begini ya, seperti membalik tangan. Dalam prosesnya saya berjuang berubah, saya ditemani Pak Onggi, saya disupport sama Bu Ailing gitu ya. Itu terjadi satu momen ini yang saya nggak mungkin lupa ya. Itu momen yang puncak-puncaknya ya, namanya Hardy dan Mary udah nyimpen kayak gitu tuh kan memuncak. Nah, kami sendiri nggak sadar kayak gitu loh ya. Nah, ternyata itu sebelum 1 hari sebelum BLI, Business Life and Inspiration di Balikpapan. Itu saya nggak ngerti, kan Pak Onggi ngajak makan bareng-bareng mentor and above gitu ya. Tiba-tiba Mary itu ngeluarkan semuanya. Terus tak ngomong, loh kok makin dalam ini? Loh kok sampai nangis ini? Loh kok jadi nyangkut saya nih? Waduh, itu omongannya jujur kata saat itu ya, kalau saya menangkan ego, itu benar-benar kami putus deh. Benar-benar putus gitu. Cuman waktu itu ya saya karena dalam proses sudah mulai dirubah bukan dirubah ya, maksudnya mulai diajak sama Pak Onggi itu bertumbuh gitu ya. Jadi saya bersyukur saat itu saya bisa taruh ego dan saya mendengarkan aja, nggak ada bantah. Ya air mata berurai lah kayak gitu, ya. Saya nggak tahu bagaimana Ludwig pada saat itu gitu. Tapi momen itu begitu dahsyat, itu sampai jam 2 malam. Kami ngobrol. Nah, padahal jam 10 paginya gitu ya, hari yang sama itu kami harus ada BLI gitu lah. Nah, ini yang saya juga sangat respect ya dengan Mary dan Hardy dan timnya semuanya ya. Itu mereka ya, kami ngalami itu sebenarnya gesekan itu dari gesekan kecil tuh kami ngalamin beberapa kali gitu ya. Nah, tapi itu yang terbesar kayak gitu. Nah, tapi setelah kita mulai acara BLI kan leader harus bicara kan, Hardy Mary harus bicara, saya Ludwig harus bicara.
itu kami betul-betul pas makan pagi ketemu, itu seolah-olah udah lupa. Benar-benar udah lupa, kami betul-betul gandeng tangan, yes ini yang terbaik, yang terbaik untuk tim, seperti itu. Dan yang datang, para undangan, dan kami memberikan yang the best waktu itu pembicaraannya, kami berempat, seperti itu. Itu yang saya respect, karena misi kami sama, ya, misi mempersatukan. Jadi langsung tetap fokus ke acara ya, nggak ada distraction sama sekali. Wow, luar biasa. Dan akhirnya waktu memulihkan kami. So thank you Hardi Mary sudah menjadi dalam tanda kutip sahabat kami ya, walaupun usianya sangat muda. Jadi aku ngasih tambahan ya Pak Sofian ya, yang dimaksud Bu Ailing tadi congratulation itu sebenarnya simpel. Di bisnis ini kalau mau besar itu enggak ada ceritanya senyum terus. Di bisnis ini kalau mau besar itu harus siap bergesekan, tapi selalu punya hati yang luar biasa besar. Yang selalu Pak Ongki bilang, kadang-kadang saya sampai bingung ya, kita ceritanya 1 jam tantangan kita ya, Pak Ongki dengan senyum cuma ngomong send love. Selesai sudah. Jadi itu dulu waktu awal kita mikir kok cuma gini ya konsultasi, tapi dengan berjalannya waktu itu luar biasanya FFG ya, mental, mindset, hati bertumbuh, kita semakin paham. Saya pribadi semakin paham. Maksud send love itu bukan cuma sekedar kata dua huruf kata yang pendek, tapi maknanya besar sekali kalau kita mau berhasil di bisnis FFG ini. Itu sih yang saya rasakan. Jadi di sini saya mau berterima kasih ya, Sis Ailing, ya Bu Ailing yang luar biasa, yang di tengah, ya telinga kanan disetrum, telinga kiri disetrum, datang ke Pak Ongki cuma diomongi pasti saya yakin. Link dan love pasti tidak ada tambahan pasti. Nah, terima kasih juga untuk Pak Kohar, Hardi sama Mary, karena kalian bertiga juga membuat kami ya jujur ya bertumbuh luar biasa. Terutama Pak Kohar, karena Pak Kohar itu juga yang lihat saya tuh kalau sudah emosi dulu dan balik papan, makanya tidak salah balik papan hari ini luar biasa. Dan terima kasih yang paling luar biasa pasti kepada Guru Send Love. Guru Send Love itu satu-satunya di dunia yang saya bilang mengajarkan bahwa hidup mau berbisnis kayak apapun cuma satu kuncinya, bukan kepandaian, bukan kepintaran ngomong, tapi punya hati yang besar. Betul enggak Pak Ongki? Langsung saya tembak aja, betul enggak Pak Ongki? Iya, suasana semakin hangat. Ya, kalau saya lihat di bisnis ini kan bisnis manusia ya. Kalau lihat dari tujuan Hardi, Mary, tujuan Ludwig sama Iin kan saya tahu bahwa tujuan mereka adalah financial freedom untuk keluarga, untuk orang yang dicintai. Orang baik gitu loh. Cuma mereka beda pribadi, beda karakter gitu kan. Dan beda usia juga gitu. Tentu gesekan-gesekan itu sudah pasti terjadi lah. Ujung-ujungnya apa? Kalau gesekan sudah terjadi, ya ego main kan. Nah kalau sudah ego main, biasanya udah bisnis juga ditinggalkan. Nah ini yang tidak bisa banyak orang sebenarnya berhenti di bisnis ini, faktornya salah satu itu. Saya selalu bilang sama Ailing gitu, Ling, you mesti terima kasih sama Tuhan. Karena itu adalah titipan untuk kamu dipercaya untuk menghandle. Kalau nggak mampu kan Tuhan nggak kirim orang-orang seperti ini kepada kamu. Kalau dikirim itu bersyukurlah dan nikmati saja. Congratulations. Oke, pelajarannya luar biasa dalam nih. Waktunya memang nggak cukup nih kalau untuk bisa menyelesaikan semua ya. Perlu sesi kedua, sesi ketiga, tapi it's okay lah. Oke, sebelum lanjut ya mungkin ke Bro Hardi dan Sis Mary, ada yang ingin disampaikan, Bro? Ya, kami pribadi ya, kami sangat thank you juga ya. Tadi sudah sama Pak Kohar, Bu In, Pak Ludwig. Ibaratnya perjalanan hidup kami di FFG itu di setiap sesi itu ada orang tua yang selalu menemani begitu ya. Pada saat kami hubungan enggang dengan Bu In, Pak Lut, di situ Bu Ailing sama Pak Ongki masuk. Ibaratnya kita ranting itu tidak patah dari batang atau akar pohon FFG itu ya. Karena kami tahu kalau kami patah, kami akan layu dan mati gitu ya. Ibaratnya ranting gitu ya. Tapi Bu Ailing masuk dengan sangat smooth banget, menggandeng kita lagi.
dan Bu Ailing melingkan kami kembali dengan Bu In Palutwig gitu ya. Jasanya Bu Ailing jujur besar banget juga gitu loh. Jadi sampai tahap hari ini pun Bu Ailing, Bu In, Palutwig, Pak Kohar juga tentunya semua ya. Itu kalau Bu Ailing dari segi wisdomnya itu banyak sekali dan spiritual ya. Dan kalau kami boleh sharing juga ya, di bisnis ini kan awalnya kan kami melihatnya dari segi bisnis ya, finansial ya. Tapi along the way proses ya, kami dapatnya itu betul-betul tidak ternilai malah. Jadi ternyata, makanya kalau saya flashback ya, saya join sini FFG, karena Naksir Mary itu jalan Tuhan yang misterius, yang sangat indah buat saya. Ya, makanya kami juga terima kasih banget sama Tuhan ya, diketemukan dengan FFG, kenal Pak Ongki lewat bootcamp-nya, kami mulai dibentuk, dirubah ya, sedikit demi sedikit. Kami terus bertumbuh. Kami dapat banget banyak. Saya dulu pemalu, ya Mary juga pemalu, kita pendiam banget, antisosial, kita nilai family-nya itu kurang banget dalam family kita juga ya, terutama saya ya. Kemudian hubungan rumah tangga juga kita sangat temperamental banget, awalnya emosional tinggi ya, apalagi anak muda, bisnis bareng, nggak mudah ya. Tapi sekali lagi FFG terus mensupport, menyelamatkan ya, dan juga kita juga buat semua tim kita juga ya. Maksudnya tim kita itu juga fantastik, luar biasa loh mereka itu. Mereka itu juga melihat kekurangan kita tuh banyak banget ya. Betul ya. Tapi mereka itu kan kebanyakan mereka malah lebih senior dari kita ya. Rata-rata yang di tim kita ya. Mereka lebih senior, backgroundnya juga lebih kadang secara finansial juga lebih bagus gitu ya awalnya ya. Tapi mereka bisa nerima kita loh. Dulu kita temperamental tinggi ya, terutama saya ya. Tapi tim itu bisa terima itu. Makanya saya juga thank you banget buat tim itu, karena mereka juga membuat kita bertumbuh juga ya, melengkapi ya. Nah kalau dari Mary gimana nih yang didapat? Ya kalau saya sih yang poin yang paling penting ya dari semua proses yang dialamin ya kan, itu saya belajar dari FFG itu tentang tanggung jawab, komitmen sebagai leader, mengutamakan hal besar. Jadi yang dibilang tadi Bu Iin yang mau kita prosesnya kayak mana dahsyatnya, besok mau acara itu ya fokusnya sama hidupnya orang gitu loh. Nah itu saya belajar, justru kita bisa seperti itu karena belajar dari leader-leader yang luar biasa. Bagaimana fokus sama hal besarnya gitu loh. Seperti itu. Ya. Wow, luar biasa pembelajarannya. Bro, ini waktunya sudah mau habis nih. Mungkin sebelum kita tutup ada foto yang mau di-share ya ke kita semua ya. Paling nggak jadi teman-teman tahu proses perjalanan seorang Bro Hardy dengan Sis Mary dari awal sampai hari ini. Karena semua tercapture dari video tersebut kalau saya lihat ya. Silakan Bro. Ya, di kesempatan ini ya kita sekali lagi mau ucap terima kasih sama Tuhan ya. Betul-betul Tuhan taruh kita bagian kecil, tapi ditaruh Tuhan di keluarga besar FFG ini. Pasti kami yakin ada visi misi luar biasa ya, yang Tuhan titipkan lewat FFG, lewat Pak Ongki dan semua leader-leader kita ya. Dan kita juga, ini foto-foto juga banyak sekali perjalanan kami ya, bersama tim-tim juga. Memang tim itu udah semua bersama kita sampai hari ini ya, tapi kami sangat berterima kasih kepada setiap pribadi ya, yang menemani kita di setiap perjalanan ya. Dari awal sampai hari ini, setiap mereka itu sangat berarti buat hidup kita. Makanya video ini kami persembahkan ya buat semua tim kita, semua leader kita yang luar biasa juga ya, dan semua dream kita bersyukur banget ya lewat FFG, banyak sekali dream kita bisa terjadi hari ini. Dan terutama juga pertumbuhan spiritual, pertumbuhan growth kita secara mental, karakter, dan banyak sekali. Bro, mungkin bisa tolong dibantu disetelkan ya videonya, semoga bisa menginspirasi dan memberkati.
Wow, luar biasa. 2 jempol, bahkan bisa 4 jempol nih untuk Sis Mary dan Bro Hardy. Wow. Dari imajinasi impian menjadi kenyataan berkat FFG sama Tuhan, Bro. Ya, setuju banget. Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang di awal ya, memang 1 jam nggak cukup untuk mengupas perjalanan hidupnya Sis Mary dan Bro Hardy. Benar-benar fantastik, benar-benar amazing. Saya dari sini nih ter-amaze Bro dan Sis gitu. Dan saya yakin teman-teman dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini benar-benar mendapatkan pelajaran hidup ya, bahwa ini memang sebenarnya bukan sekedar bisnis. Apa yang dicapai oleh Bro Hardy dan Sis Mary sekarang itu adalah proses yang benar-benar luar biasa. Dan itu semua ada di FFG, ada di komunitas FFG. Artinya teman-teman yang sudah bergabung di sini sudah nggak salah tempat, medianya sudah ada. Kita lihat tadi ya, bahwa upline ternyata nggak cuma sekadar upline, tapi benar-benar menjadi satu family, satu keluarga, satu orang tua dan anak, di mana gesekan itu bukan menjadi satu halangan ya, tapi justru itu menjadi hal yang membuat jadi link heart, jadi holding together, jadi bersama gitu, jadi punya satu visi, satu misi yang fantastik, luar biasa. Dan ini semua kembali belajar dari seseorang founders yang luar biasa, Pak Onggi. Thank you banget, Pak Onggi. You are benar-benar, ya benar kalau saya bilang sebagai sang inspirator buat kita semua. Oke, brother, sister, teman-teman, nggak kerasa ya 1 jam. Pengennya lanjut, tapi mungkin nanti bisa diusulkan untuk Untold Story yang seri berikutnya. Oke, terima kasih buat seluruh narasumber atas sharingnya, atas wisdom-wisdomnya untuk Bro Hardy, Sis Mary, Pak Onggi, Sis Ailing, Pak Kohar, kemudian Sis Iin dan Pak Ludwig. Mari sama-sama kita pamit kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini dimanapun Anda berada. Selamat malam, sampai jumpa di Untold Story yang berikutnya. Bye-bye. I love you. Love you all. Okay, I love you all. Thank you. Thank you. Hello. Yeah.